untuk memulai. Nah, oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Sehat, Baik. Sehat ya, baik semua, alhamdulillah. Oke, ini baru 9 orang. Oke, sambil nunggu yang lain mungkin kita bisa memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa seperti biasa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama dengan baca ta'awud, kemudian basmalah, kemudian dengan syahadat beserta artinya, dan doa sebelum belajar beserta artinya. Siap semua? Siap, Pak. Siap ya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kefahaman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ini kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke. Ini sudah bergabung. Kita bertemu lagi di Google Meet ya, karena kita masih belum tahu kapan kita bisa mulai tatap muka di sekolah, mulai ada konsultasi sekolah, belum tahu. Ini kita masih dibatasin untuk tatap mukanya secara Google Meet ya. Gimana, semuanya sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, tidak ada yang sakit. Oke, ada yang belum mandi? Enten sing dereng siram? Oh, sip, berarti sudah semua ya. Ada yang belum sarapan? Dereng, Pak. Sarapan, Sudah? Dereng sarapan? Nida? Baru sarapan. Oh, baru sarapan. Oh, berarti ini sambil sarapan? Ya, nggak apa-apa. Sambil sarapan. Nabila? Belum, Pak. Tadi? Belum. Oh ya, belum masak atau gimana? Belum masak? Masih malas. Atau belum sempat? Oh, masih malas. Ya, nanti habis ini sarapan dulu ya. Sarapan tuh sehat. Ya. Oke. Ya. Oke, sekarang sudah bergabung. Oke, semuanya sudah bergabung. Kita mulai saja ya untuk hari ini. Kalian bisa melihat bisa membuka buku kalian. Mungkin dipersiapkan untuk bukunya, yaitu Jelajah Sains.
kemudian Ekspres IPA, Pintar Bahasa Indonesia, sama buku bahasa Inggris. Di WA semalam dan udah Bapak infokan untuk buku yang disiapkan. Udah siap semua bukunya? Ya, sudah? Sudah siap bukunya? Sudah siap, kita mulai? Sudah? Ya, kita mulai dari buku Jelajah Sains. Dibuka di halaman 33. Jelajah Sains, halaman 33. Jelajah sains. Ya. Nah, yang Coba. sudah? Nah, yang ini sudah dilihat? Ini? Sudah, Pak. Nah, itu tentang adaptasi tumbuhan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Oke. Terhadap habitatnya. Mungkin bisa disiapkan juga catatannya karena ada beberapa yang harus dicatat ya. Ada beberapa yang harus kalian catat. Sudah disiapkan catatannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Bentar, Bapak lagi menyiapkan papan tulis ya. Oke, nanti kita akan membicarakan tentang adaptasi makhluk hidup. Apa itu adaptasi makhluk hidup? Adaptasi makhluk hidup itu adalah penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Ini tidak bisa.
Oke, kelihatan nggih? Putih ini papan tulisnya. Oke, udah siap untuk catatannya? Siap untuk catatannya? Sudah, Pak. Siap, oke. Nah, itu yang pertama yang kalian lihat di tempat kalian itu adalah yang namanya tumbuhan yang hidup di air. Itu disebut dengan jadi ini adalah penyesuaian Pak, belum kelihatan. belum kelihatan? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Penyesuaian tumbuhan. Terhadap lingkungan. Nah, penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama yaitu hydrofit. Nah, mungkin yang di halaman berapa 33 yang di buku Jelajah Sains itu ada yang namanya tumbuhan yang hidup di daerah air atau di lingkungan yang berair. Itu disebut dengan hydrofit. Nah, itu tumbuhan bisa kalian catat ya, yang hidup di daerah air. Nah, itu adalah hydrofit. Contohnya apa? Di buku itu juga sudah ada contohnya. Nanti ciri-cirinya Bapak jelaskan yang lebih lanjut. Yaitu contohnya adalah ada teratai dan eceng gondok. Mungkin kalau eceng gondok itu sering ada di belumbang-belumbang ya, belumbang ikan itu sering banget ada di sana. Kalau eceng gondok, mungkin kalau teratai itu jarang karena teratai itu biasanya digunakan untuk itu. Biasanya untuk tumbuhan hias. Kalau teratai, kalau eceng gondok biasanya tumbuh liar di belumbang. Setelah hydrofit, ada lagi yang tumbuh di gurun atau di daerah yang kering yang disebut dengan xerophyte. Nah, ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, biasanya di daerah gurun kalau kering ini. Identik dengan gurun. Contohnya apa? Contohnya adalah kaktus. Selain kaktus apa? Ada buah. Nah, kaktus, kurma itu termasuk hewan tumbuhan yang
tumbuh di daerah kering atau gurun. Kaktus kurma itu di daerah gurun. Kemudian ada lagi yang kita loncat yang gede, yaitu yang tumbuh di daerah yang asin atau yang disebut dengan higrofit. Mungkin di situ nggak ada. Itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah kadar garam tinggi. Nah, jadi higrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah kadar garam tinggi. Ya, itu di daerah pantai biasanya. Nah, contohnya adalah tanamannya adalah bakau. Nah, ini istilah-istilah yang ada pada buku itu. Hidrofit, xerofit, sama hygrofit. Ini silakan dicatat, nanti selanjutnya Bapak jelaskan satu persatu. Untuk yang dari yang ratai dan eceng gondok, nanti kaktus yang Bapak jelaskan, terus bakau Bapak jelaskan, terus yang lain-lain tumbuhan lain di Bapak jelaskan. Oke, sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah ya? Bapak. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah, Pak. Oh, sudah semua ya? Kalau sudah Bapak hapus. Oke? Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Nih, kita kembali lagi ke buku kalian. Nah, sekarang kita beralih ke buku Express. Karena di buku Express itu lebih singkat. Tadi udah tentang habitatnya berbagai macam. Oke, coba dibuka di Express halaman 7. Express halaman 7. Sudah dibuka? Sudah? Sudah, Pak. Nah, tadi yang pertama adalah hidrofit, ya toh? Yang tumbuh di daerah berair. Contohnya apa? Contohnya itu ada teratai sama eceng gondok. Teratai sama eceng gondok ini cara dia beradaptasi adalah untuk teratai memiliki daun lebar. Kalau kalian lihat gambarnya itu teratai, bisa kalian cari gambarnya, itu memiliki daun yang lebar dan tipis untuk memperbesar penguapan. Kenapa untuk memperbesar penguapan? Karena dia banyak menyerap air. Karena dia tumbuhnya di air. Oke, itu teratai. Kenapa dia juga lebar? Supaya bisa mengapung juga di air. Tuh. Kemudian eceng gondok memiliki pangkal batang yang mengembung agar dapat mengapung di permukaan air. Nah, bedanya teratai sama eceng gondok ini, kalau eceng gondok mengapungnya dengan menggunakan daunnya, kalau teratai dengan daunnya. Kalau eceng gondok yang menyebabkan dia bisa terapung adalah
batangnya yang mengembung, yang membesar, yang ada rongga di dalamnya. Tuh yang menyebabkan dia bisa mengambang. Oke, itu teratai sama eceng gondok. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, di file PDF pada tugas itu juga sudah diberikan yang lebih jelas dan lebih banyak lagi. Kalian bisa baca di situ. Ada teratai yang memiliki daun dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Tadi Bapak sudah jelaskan. Kemudian batang berongga untuk keluarnya udara dan mengapung di air. Jadi yang membantu teratai mengapung di air itu selain daun juga batangnya. Memiliki akar kuat dan panjang sampai ke dasar kolam. Jadi akarnya teratai itu sampai dasar kolam. Terus kalau eceng gondok tadi daunnya sama-sama lebar, tapi bukan untuk mengapung, hanya untuk mempercepat penguapan. Sedangkan untuk mengapung itu adalah tangkai daunnya untuk eceng gondok. Jadi perbedaannya eceng gondok sama teratai di situ. Oke, itu yang dari hidrofit atau yang dari air, yang adaptasinya di air. Sekarang yang adaptasinya di daerah kering atau di daerah gurun, yaitu yang kaktus. Nah, kita akan membicarakan kaktus. Ya, kaktus itu yang kotak nomor 1 itu kaktus. Kaktus itu memiliki daun berbentuk seperti duri. Jadi yang kalian anggap duri itu sebenarnya daun. Daun dari kaktus. Apakah kaktus memiliki daun? Ya. Mana daunnya? Durinya itu adalah daun. Duri pada kaktus itu daun sebenarnya. Apa tujuannya kok daunnya jadi seperti duri kecil-kecil? Untuk mengurangi penguapan. Karena dia di daerah kering. Sehingga airnya tidak menguap, tidak hilang. Memiliki batang tebal dan berair. Nah, tujuannya apa? Di batang itu adalah untuk menyimpan air. Itu memiliki akar panjang untuk menyerap air. Nah, akarnya panjang, serabut tapi panjang, banyak banget untuk menyerap air, untuk mencari air di daerah kering. Tuh. Kemudian tadi juga sudah ada bakau, tapi di sini mungkin di Express itu tidak ada bakau, tapi di buku kalian yang jelajah sains itu ada tanaman bakau. Tanaman bakau ini yang halaman, kalau jelajah sains itu ada di halaman 34, itu ada tanaman bakaunya. Nah, ciri-ciri tanaman bakau adalah dia memiliki akar napas atau akar yang berada di luar tanah. Disebut juga dengan pneumatofor. Pneumatofor itu adalah untuk akar yang disebut dengan akar napas yang berada di atas tanah. Itu adalah cara dia untuk menyesuaikan diri terhadap air asin. Apa fungsi bakau itu? Untuk menghindari abrasi. Kemarin sudah dijelaskan tentang pelestarian makhluk hidup, tentang abrasi ya. Tuh. Kemudian ada lagi yang hidup di daerah lembab atau bersalju, yaitu lumut. Lumut. Lumut itu bisa tumbuh di daerah-daerah yang suhunya ekstrim, sangat dingin, sama dan juga tempat yang lembab-lembab, yang jarang terkena sinar matahari, itu lumut bisa tumbuh. Tapi sekali kena sinar matahari dia langsung berfotosintesis, seperti itu kalau untuk lumut. Itu adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, penyesuaian diri tumbuhan yang lain, dilihat lagi di jelajah sains di halaman 34. Itu penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, untuk melindungi diri beda lagi. Untuk melindungi diri itu beda sama untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kalau terhadap lingkungannya kan tadi ada yang lingkungan kering, lingkungan air, lingkungan lembab, lingkungan air asin. Nah, sekarang ada lagi untuk melindungi diri.
Oh ya, satu lagi yaitu yang tidak ada di buku jelajah sains itu terhadap lingkungan yang miskin nitrogen. Miskin nitrogen. Kalau di sini contohnya adalah kantong semar. Memiliki daun yang termodifikasi, memiliki kantong untuk menangkap serangga sehingga dapat memenuhi kebutuhan unsur nitrogen. Jadi kalau yang miskin nitrogen biasanya sebagai pemakan serangga. Jadi kalau ada tanah-tanah yang miskin dengan nitrogen, unsur nitrogen, dia memakan serangga. Contohnya kantong semar. Selain kantong semar ada namanya Venus. Venus flytrap. Nah, Venus flytrap memiliki daun berengsel. Kalau di buku mungkin tidak ada, tapi nanti di file PDF yang tugas itu ada. Paling akhir itu ada Venus flytrap. Daun berengsel menangkap mangsanya berupa serangga. Itu ada. Nanti kalian tinggal baca-baca, terus jawab soalnya. Kemudian yang kedua tentang IPA adalah beradaptasi terhadap serangan atau untuk melindungi diri. Yang pertama menghasilkan racun. Contohnya adalah pohon jarak. Jadi hati-hati kalau pohon jarak itu beracun. Terus kecubung yang katanya bisa bikin orang mabuk. Terus bulu yang menyebabkan gatal. Yang menyebabkan gatal seperti apa? Kalau bulu yang bisa menyebabkan gatal itu kayak bambu itu. Ada bulu-bulunya di sekitarnya itu bisa menyebabkan gatal. Kalau yang baru dipotong itu biasanya bisa bikin gatal. Terus meniru keadaan lingkungan sekitar, nah, itu juga bisa. Contohnya itu tumbuhan namanya litops, melindungi diri dengan menyerupai bentuk batu. Jadi kalau ada hewan mengira itu adalah batu. Kemudian mengeluarkan getah. Contohnya banyak banget. Pohon nangka itu mengeluarkan getah. Terus karet. Terus ada juga jambu mete itu mengeluarkan getah semua. Jadi getah-getah itu yang menyebabkan hewan-hewan kesulitan. Kadang-kadang lengket, jadi susah bergerak. Kemudian memiliki duri yang tajam. Contohnya bougainville, salak, nah, itu memiliki duri yang tajam. Oke. Itu adalah penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Nah, nanti file PDF-nya bisa kalian lihat di Tidak, Pak. nanti file PDF-nya bisa kalian lihat di Classroom ya. Nah, untuk tugasnya ini kalian buka di tematik itu di halaman 21. Coba dibuka. Sudah? Buku tema 2 ya, buku tema 2 bukan tema 1. Kita sudah masuk ke tema 2. Sudah? Sudah, Pak. Tema 2 sudah. Bentar. Nanti untuk tugasnya itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup.
Nah, ini untuk tugas IPA-nya. Nah, nunggu ya. Nah, udah kelihatan tugasnya? Tugasnya kayak gini ya, yang di buku itu. Yang dari buku itu bisa kalian lihat dari halaman 21 itu. Nah, yang untuk tumbuhannya itu sudah ditetapkan. Jadi nggak perlu kalian cari sendiri tumbuhannya apa. Ini yang pertama, yang atas itu kaktus. Yang cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kalau ini terhadap lingkungannya ada kaktus, bakau, kantong semar, Venus flytrap, eceng gondok, teratai. Ini kaktus tadi penyesuaian dirinya seperti apa? Daunnya, daun yang berbentuk duri dan lain-lain itu kan sudah. Terus bakau memiliki akar nafas, kantong semar seperti apa, teratai seperti apa, eceng gondok seperti apa ini. Oke. Kalian baca, jika tidak ada di buku bisa kalian lihat di PDF. Bisa kalian catat langsung di halaman 21 itu langsung kaktus, bakau, kantong semar, Venus flytrap, eceng gondok, teratai. Oke, sudah? Sudah dicatat? Jika nanti belum, bisa dilihat juga di classroom, di tugasnya. Kemudian yang di bawah juga sudah dijelaskan, sudah ditentukan juga untuk nama-nama ininya, nama-nama tumbuhannya. Ada kecubung, putri malu, salak, nangka, litos, bambu. Nah, itu sudah dijelaskan tadi. Bambu yang mana? Tadi kalau mendengarkan penjelasan pasti tahu, oh bambu yang ini, bulunya ini ya. Gatal, bambu itu bikin gatal. Tidak ada di situ. Oke? Ada pertanyaan untuk tugas IPA? Tidak, Pak. Ya, nanti bisa dilihat lagi di classroom. Ya. Gimana? Yang dikerjain atas bawah. Ya, atas bawah atau semuanya. Ya. Tumbuhannya sesuai dengan yang ditulis di sini, yang di PDF ini, yang di classroom ya. Nah, kan di situ belum tumbuhannya nanti ditentukan sudah ada nih. Nanti bisa dilihat di classroom ya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut ke, mungkin ini agak banyak ya, agak lama. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang silakan buka buku Pintar Bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia itu di halaman 2324. Pintar Bahasa Indonesia halaman 23 dan 24. Tugasnya ada di situ. Oke. Itu tentang bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu tentang kalimat tanya. Kalimat tanya. Kata tanya. Apa aja kata tanya itu? Nah, nih, Bapak baru saja menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Nah, kata yang Bapak ucapkan pertama tadi, apa? Itu adalah termasuk kata tanya ya. Nah, untuk apa sih kata tanya apa itu digunakan? Kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, pertanyaannya, apa yang sedang Arum baca? Jawabannya, Arum sedang membaca buku
sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Apa yang sedang Pak Teguh jelaskan? Nah, Pak Teguh menjelaskan tentang kata tanya, bahasa Indonesia. Apa yang dipegang oleh Binso? Nah, Binso megang apa? Binso sedang memegang ballpoint atau pensil, seperti itu ya. Itu untuk kata tanya apa. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu untuk menunjukkan suatu tempat. Di mana Robinso sekarang? Di rumah. Di mana Arvin sekarang? Di rumah. Ya, kita semua di rumah karena memang disuruh di rumah ya. Jadi di mana itu untuk menunjukkan tempat. Nah, di mana di mana Fasta bersekolah? Nah, itu juga menunjukkan tempat. Ya, Fasta bersekolah di SD Muhammadiyah Merto Sanan. Tuh, di mana tuh untuk menunjukkan tempat. Di mana teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi menjawab pertanyaan di mana itu untuk menanyakan tempat. Kapan? Nah, kalau tadi di mana untuk tempat, kapan itu untuk waktu. Waktu berlangsung kejadian. Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? Nah, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kapan ujian tengah semester dilaksanakan? Nah, ujian tengah semester dilaksanakan pada bulan September, seperti itu. Jadi, kapan itu untuk menanyakan waktu. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Misalnya, siapa tokoh yang berperan penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta? Nah, tokohnya yang ditanyakan. Tokoh yang berperan penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta adalah Ahmad Subarjo. Siapa kepala sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan? Yo, ada yang bisa jawab? Pak Ana. Pak Ana Rahmatullah. Bapak Ana Rahmatullah, ya benar. Nah, tapi jawabnya bukan langsung nama. Nah, kalau ditanyakan siapa kepala sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan, jawabnya kepala sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan adalah Bapak Ana Rahmatullah. Begitu. Jadi nggak langsung Bapak Ana Rahmatullah, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Tapi jawabnya mulai dari penjelasannya. Kepala sekolah SD Muhammadiyah Mertosanan adalah, nah baru nama. Itu ya cara jawabnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana itu adalah untuk menjelaskan proses. Nah, bagaimana menghargai jasa para pahlawan. Ada banyak cara untuk menghargai jasa para pahlawan. Misalnya sebagai pelajar, kamu harus rajin belajar agar bisa meneruskan cita-cita para pahlawan. Bagaimana cara mengumpulkan tugas melalui Classroom? Nah, masuk ke Classroom, kemudian klik tugas. Nah, itu kan cara. Atau enggak menjelaskan ciri-ciri. Bagaimana bentuk, bagaimana warna, bagaimana keadaan SD Muhammadiyah Mertosanan sekarang. SD Muhammadiyah Mertosanan sekarang terlihat sepi karena sedang PPKM. Gitu misalnya. Jadi menjelaskan. Jadi bagaimana itu adalah untuk menjelaskan. Dan ini yang terakhir adalah mengapa. Mengapa itu menyebabkan sebuah alasan. Mengapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu
karena bom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki sehingga kekuatan Jepang melemah. Mengapa kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka? Yo, ada yang bisa jawab? Karena sedang ada corona. Nah, ya. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena sedang terjadi pandemi di negara ini. Seperti itu. Pandemi atau sedang ada pandemi corona, seperti itu. Nah, ya. Dan untuk tugasnya itu di halaman 23 dan 24. Melengkapi kata tanya yang tepat sesuai dengan teks bacaan. Jadi ada teks bacaan yang sebelumnya itu kalian baca di halaman 23 dan 24, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan teksnya itu. Udah dibuka? Sampun, Mbak. Berarti sudah jelas? Sudah jelas ya untuk bahasa Indonesia tugasnya? Jelas, Pak. Nah, tinggal mencari pertanyaan dari teks yang ada. Jadi kalian baca teksnya terus tanya pertanyaannya apa, terus mengapa, bagaimana, dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di atas. Tapi disesuaikan dengan yang ada pada teks ya. Kak, nanti Gimana? Ini juga nanti ada di Classroom PDF-nya nanti nih. langsung dikerjakan di buku atau di buku tugas, Pak? Di buku nggak apa-apa, langsung dikerjakan di buku aja nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak, oke. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bahasa Inggris. Oke, nah, silakan dibuka buku bahasa Inggris. Kita melanjutkan yang kemarin. Bahasa Inggris di halaman 3 ya kemarin. Nah, kemarin di halaman 3 yang B. Sekarang kalian akan mengerjakan yang C. Sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya? Bahasa Inggris? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Itu. Yang C yang kalian kerjakan. Match the correct form of the verbs in the box with the sentence. Number 1 is an example. Oh ya. Jadi itu kalian mencocokkan yang benar dari kata kerja yang ada di dalam kotak. Mana kotaknya? Ini kotaknya yang di atas itu. Nih. Jadi kotaknya yang di atas ini. Nah. Jadi yang di atas ini kotaknya kalian sesuaikan dengan pertanyaan dengan yang ada di bawah. Ini yang sebagai contoh adalah yang nomor 1. Dan yang sudah dicentang ini adalah yang yang watch ini sudah dicentang ya. Ini Bapak ingkarin. Nah, yang ini sudah dicentang, dan sudah Bapak lingkarin juga, itu sudah dikerjakan di nomor 1 ya. Jangan lupa kata kerjanya, karena ini adalah present continuous tense, untuk kata kerjanya selalu ditambahkan dengan verb ing ya, verb plus ing. Contohnya nomor 1 ini, nomor 1 kan
yang dipilih watch. Kenapa? Karena di sini Rooney itu 6 orang. Is titik-titik TV in the living room. Nah, di sini yang berhubungan dengan TV adalah menonton atau menyaksikan, yaitu watch. Watch itu artinya menonton. Watching jadinya. Watching itu sedang menonton. Jadi Rudy sedang menonton TV di living room, di ruang tengah. Nah, seperti itu. Nanti yang lain juga seperti itu. Semuanya ditambah ing. Misalnya cook berarti ditambahin ing. Jadi cooking. Nah, jadi cooking gitu ya. Terus yang lain juga. Nah, kecuali yang ini, yang back ini. Karena belakangnya jadi nggak bisa langsung ditambahin ing. Tapi itu berubah jadi i. Nah, begitu. Jadi e-nya berubah jadi ing. Jadi bukan baking, tapi baking. Nah, write juga. Write ini juga jadinya writing. E-nya hilang. Jadi ing. Nah, yang lain tinggal kalian tambahin ing. Nah, tapi nambahin ing-nya cukup di jawaban. Nah, cukup jawaban. Kayak di nomor 1 ini watch, di sini tetap watch, tapi di sini jadinya watching. Nah, begitu. Dan ini kalian sesuaikan sesuai dengan kalimatnya. Joe is not titik-titik. Nah, apa di sini menurut kalian? What are you titik-titik? Misalnya mau di sini mau nulis white berarti whiting. Eat berarti eating. Oh, ya, jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Tidak, Pak. Oke. Oke, alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin sebelumnya dinyalakan dulu videonya bersama-sama. Oke, siap? Nah, sebelum kita akhiri, Bapak minta untuk dinyalakan dulu videonya semuanya. Yo, yang lain dinyalakan videonya, Bapak pengen lihat. Kan tadi pas sebelum mulai kan belum dinyalakan videonya. Nah. Oke, senyum semua. Hadap ke kamera, senyum. 1, 2, 3. Yo, senyum. 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih. Oke, kalau gitu silakan kerjakan tugasnya di classroom. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jika nanti masih merasa bingung, bisa WA Bapak atau melihat tayangan ulangnya di YouTube ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.